Pernahkah kau merasa dunia ini hanyalah ilusi? Gemerlapnya memikat tapi hampa di dalamnya. Ada jiwa-jiwa yang memilih jalan sunyi, menanggalkan hiruk pikuk dunia demi cahaya hakiki. Mereka, para sufi, berjalan dalam keheningan, meninggalkan kebisingan nafsu dan ambisi, mengarungi samudra batin untuk menemukan Sang Maha. Di balik kesederhanaan mereka tersimpan rahasia keindahan, kebijaksanaan yang hanya dapat disentuh oleh hati yang rindu kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan, menelusuri, menyimak nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, Keruhanian Islam dan Ahli Sufi, cara menyatu dengan hakikat sejati. Sahabatku, di balik gemerlap dunia yang seringkali memikat, ada mereka yang memilih hidup dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk pikuk ambisi duniawi. Mereka adalah kaum sufi, para pencari ketenangan yang membebaskan hati dari kebisingan dunia. Sufi berasal dari kata saf, dalam bahasa Arab yang berarti tulen, menggambarkan jiwa yang telah dipersucikan dari segala noda, diterangi oleh cahaya ma'rifat, dan diselubungi oleh rahasia keesaan ilahi, keindahan yang tak terlihat oleh mata. Para sufi seringkali tampak sederhana, bahkan hina di mata dunia. Mereka mengenakan pakaian bulu kasar yang melambangkan ketidakberpautan pada kemewahan. Namun sahabat, siapapun yang menyelami kedalaman hati mereka akan menemukan kelembutan, kehalusan budi, dan kebijaksanaan yang tak tergantikan. Hikmah mereka memancar dari keikhlasan jiwa, membuat mereka menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifat ilahi. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Majmu, apa yang terjadi kepada ahli suluk yang suci ialah pakaian dan kehidupan mereka sangat sederhana dan hina. Akan tetapi keburukan yang tampak pada fisik mereka hanyalah ilusi. Sejatinya mereka adalah permata tersembunyi yang memancarkan keindahan dari dalam. Mereka bagaikan cahaya kecil di tengah kegelapan, menerangi jalan bagi mereka yang haus akan kebenaran. Tasawuf yang merupakan inti dari keruhanian Islam disusun dari 4 huruf dalam bahasa Arab: ta, sin, waw, dan fa. Huruf pertama, ta, adalah simbol taubat, langkah pertama dalam perjalanan menuju Allah. Taubat ini bukan sekedar ucapan penyesalan, tetapi sebuah perubahan total, baik secara lahir maupun batin. Taubat lahir akan terlihat dalam perbuatannya, menjaga diri dari dosa, meninggalkan kemaksiatan, dan memupuk amal kebaikan. Namun, taubat batin jauh lebih mendalam.
Penyucian hati dari keinginan duniawi dan tekad penuh untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan taubat ini, seseorang memulai perjalanan panjang untuk meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Safa, kedamaian dalam kesucian hati. Langkah kedua dalam tasawuf adalah safa, yang berarti kedamaian dan kebersihan hati. Pada tahap ini, hati dibebaskan dari belenggu duniawi yang menekan. Hati yang tenang tidak lagi terganggu oleh kerisauan akan harta, makanan, ataupun pujian manusia. Dunia dengan segala daya tariknya adalah seperti gravitasi yang menarik hati ke bawah. Namun, seorang sufi melawan tarikan ini, berusaha membebaskan dirinya dari hawa nafsu, ambisi, dan keterikatan pada apapun yang fana. Di balik perjuangan itu ada kedamaian yang mendalam. Hati yang telah mencapai safa tidak lagi dikuasai oleh rasa cemas atau takut, melainkan dipenuhi oleh rasa syukur dan kerelaan terhadap segala ketetapan ilahi. Mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah bayangan semu, dan yang hakiki adalah kebersamaan dengan Allah. Keagungan dalam kesederhanaan. Para sufi menunjukkan kepada kita bahwa keagungan tidak terletak pada kemewahan ataupun kekuasaan, melainkan pada kebersihan hati dan keikhlasan dalam beramal. Mereka adalah bukti hidup bahwa kesederhanaan bisa menjadi jalan menuju keindahan yang abadi. Dalam kesunyian mereka mendengar bisikan ilahi, dalam kesendirian mereka merasakan kehadirannya. Hati seorang sufi adalah laksana burung yang terbang bebas menuju keabadian. Sementara dunia adalah sangkar yang berusaha untuk menahannya. Namun sahabat, mereka tidak pernah terjebak. Dengan sayap-sayap keimanan, mereka melampaui batas-batas duniawi, mencapai ketinggian yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah terbebas. Di puncak perjalanan tasawuf, seorang sufi mencapai ma'rifatullah, yaitu pengenalan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik ini mereka tidak lagi melihat perbedaan antara diri mereka dan ciptaan lainnya, karena semua adalah bagian yang sama dari satu keesaan. Mereka menyatu dengan kehendaknya, menerima segala takdir dengan penuh keikhlasan. Dalam pandangan mereka, dunia ini hanyalah bayangan yang fana, sementara Allah adalah cahaya yang hakiki. Mereka tidak terikat pada bentuk, tetapi pada substansi. Mereka memahami bahwa keindahan sejati terletak pada hubungan dengan Sang Pencipta, bukan pada harta ataupun status. Sahabat, dalam tasawuf mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi tentang apa yang dirasakan oleh hati. Hati adalah pusat kehidupan, tempat di mana cinta, keimanan, dan makrifat bertemu. Ketika hati itu bersih, seluruh tubuh dan jiwa akan mengikuti. Ketika hati itu dipenuhi oleh cinta kepada Allah, dunia ini tidak lagi memiliki daya tarik. Wahai jiwa-jiwa yang merindukan kedamaian, renungkanlah perjalanan para sufi ini. Mereka adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada kebersamaan dengan Allah. Biarkan hati kita menjadi seperti mereka, tulus, sederhana, dan dipenuhi oleh cahaya ilahi. Sebab hanya dengan hati yang bersih kita bisa menemukan jalan menuju keabadian. Cara membebaskan hati dari belenggu dunia yang fana adalah dengan mengingat Allah
Sang pemilik segala. Hati seperti cermin yang penuh dengan debu, perlu dielap agar dapat memantulkan cahaya ilahi. Pada awalnya mengingat Allah dilakukan hanya dengan menyebut nama-namanya, mengulanginya dengan suara yang menggema, sehingga hati dan jiwa terbangun dari tidur panjangnya. Firman Allah dalam Al-Quran menjadi pengingat bagi kita. Sesungguhnya orang mukmin itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, takutlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, menambah lagi keimanan mereka, dan kepada Tuhan merekalah mereka kembali. Surah Al-Anfal ayat 2. Takut kepada Allah dalam ayat tersebut bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, melainkan rasa hormat dan cinta yang amat mendalam, penuh harap akan rahmatnya dan gentar akan keagungannya. Dengan terus menyebut nama-nama Allah, hati yang tadinya membeku akan mencair, menyala seperti obor dalam kegelapan, memancarkan sinar yang menerangi jalan menuju keikhlasan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ahli ilmu zahir mendatangi dan merekam sesuatu dengan akal fikirannya, sementara ahli ilmu batin sibuk membersihkan dan mengelap hati mereka. Membersihkan hati adalah langkah pertama dalam menuju kesejahteraan ruhani. Hati yang bersih adalah tempat bersemayamnya zat ilahi. Bagaikan cawan yang disucikan untuk menerima air yang jernih, membersihkannya memerlukan usaha yang berkesinambungan melalui zikir dan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika hati mulai tenang, damai, dan terasa kehadiran Allah, tahap pertama dalam perjalanan menuju makrifat pun tercapai. Inilah simbol dari huruf pertama, yaitu S, yang menandakan ketenangan hati sebagai permulaan langkah menuju kesempurnaan spiritual. Tahap berikutnya diwakili huruf W yang bermakna wilayah. Wilayah melambangkan keadaan kesucian batin, tempat di mana hati manusia mulai merasakan kehadiran Allah secara mendalam. Sahabat-sahabat Allah yang telah mencapai tingkat ini digambarkan dalam firman-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka berduka cita. Bagi merekalah kegembiraan di penghidupan dunia dan akhirat. Surah Yunus ayat 62-64. Mereka yang berada dalam wilayah kesucian adalah pencinta Allah yang sejati. Cinta mereka kepada Sang Pencipta begitu mendalam, sehingga tidak ada ruang di hati mereka untuk duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi hati mereka dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, perhatikanlah akhlak yang mulia dan berbuatlah sesuai dengannya. Pada tahap ini manusia melepaskan segala sifat duniawi yang sementara dan menggantinya dengan sifat-sifat ilahi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bila aku kasihkan hambaku, aku menjadi pendengarnya, penglihatannya, percakapannya, pemegangnya, dan perjalanannya. Keadaan ini adalah anugerah suci bagi mereka yang telah mengosongkan hati mereka dari segala sesuatu kecuali Allah. Ketika kebenaran Allah memenuhi hati mereka, kepalsuan dunia akan lenyap, sebagaimana firman-Nya. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan telah lenyap kepalsuan, karena sesungguhnya kepalsuan itu akan lenyap. Surah Bani Israel ayat 81. Tahap wilayah membawa seseorang pada kebijaksanaan dan cinta yang mendalam kepada Allah.
membuka pintu menuju fana yang dilambangkan oleh huruf F. Fana berarti lenyaplah diri dalam keesaan Allah. Ego, keakuan, dan segala ilusi dunia akan hancur digantikan oleh sifat-sifat suci yang menampilkan hakikat keesaannya. Ketika seorang hamba mencapai fana, dirinya melebur dalam cinta ilahi, tidak lagi terikat oleh batas-batas dunia. Pada tahap ini, yaitu tahap fana, hati manusia tidak lagi menjadi miliknya, melainkan milik Allah semata. Perjalanan ini meskipun berat adalah jalan untuk menuju kesempurnaan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bila seorang hamba mendekat kepadaku dengan cinta, aku akan mendekat kepadanya lebih cepat dari ia mendekatiku." Hati yang telah mencapai fana tidak lagi bernafsu akan dunia. Ia hanya menginginkan Allah, hanya melihat Allah, dan hanya mencintai Allah saja. Dalam keadaan ini, hati menjadi tenang, damai, dan penuh kebahagiaan, karena ia telah menemukan tujuan sejatinya bersama Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang memerlukan keikhlasan, kesabaran, dan cinta. Dengan mengingat Allah, membersihkan hati, mencapai wilayah, dan akhirnya menuju fana, manusia dapat menemukan makna sejati dari kehidupannya di dunia. Sahabat, semoga hati kita dipenuhi cahaya ilahi, menerangi setiap langkah kita menuju keabadian bersamanya. Hakikat adalah sebuah realitas yang abadi, yang tak pernah hilang ataupun berkurang. Dalam setiap denyut kehidupan ia hadir, mengisi ruang di antara kita, walaupun seringkali tersembunyi di balik tirai ketidaksadaran. Hakikat tidak pernah pergi, yang terjadi hanyalah manusia yang beriman akhirnya menyadari keberadaannya dan menyatu dengan Sang Pencipta. Dalam momen penyatuan ini, mereka yang beriman memperoleh anugerah yang tak terhingga, sebuah kesadaran mendalam akan rahasia abadi yang menjadi inti dari segala keberadaan. Firman Allah dalam surah Qasas ayat 88 mengingatkan kita, semua akan binasa kecuali wajahnya. Bagaimanakah manusia bisa mencapai kesadaran yang tinggi ini? Sahabat, kunci utamanya adalah kehendak Allah dan anugerahnya. Ketika kita melangkah dalam kebaikan, bukan untuk pengakuan dunia, melainkan semata-mata untuk meraih ridhonya, maka perjalanan menuju hakikat itu dimulai. Dalam keikhlasan dan ketundukan total kepadanya, kita mendekat pada zatnya. Segala hal yang fana perlahan lenyap dari dirimu, dan yang tersisa hanyalah Sang Esa yang meridhoi dan diridhoi. Ibarat ibu yang melahirkan bayi kebenaran, setiap perbuatan baik yang kita lakukan demi Allah akan melahirkan kehidupan dalam kesadaran yang sejati. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, perkataan yang baik dan perbuatan yang baik naik kepada Allah. Namun sahabat, ada sebuah peringatan penting yang tak boleh diabaikan. Jika seseorang melakukan perbuatan baik tetapi tidak semata-mata untuk Allah, maka ia telah menciptakan sekutu baginya. Ia meletakkan sesuatu yang lain pada tempat yang seharusnya hanya untuk Allah semata. Ini adalah dosa yang tak terampuni, yang perlahan tetapi pasti akan menghancurkan pelakunya. Namun sahabatku, ketika keakuan dan kepentingan diri menjadi fana, seseorang itu mencapai keadaan bersatu dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kedudukan ini dalam surah Al-Qamar
ayat 54 dan 55. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam kebun-kebun dan dekat sungai-sungai, di tempat duduk kebenaran di sisi Raja Agung yang sangat berkuasa. Sahabat, makom ini adalah tempat di mana hakikat menjadi nyata dengan sepenuhnya, tempat penyatuan dan keesaan. Ia adalah kediaman bagi para nabi, orang-orang yang dikasihi oleh Allah serta sahabat-sahabatnya. Di tempat itu tidak ada lagi dualitas, keberadaan satu dengan wujud yang abadi. Semua ikatan dunia terlepas, dan mereka yang mencapai makom ini mendapatkan kesucian yang abadi. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 42 menyebutkan mereka sebagai mereka itu ahli surga yang kekal di dalamnya. Namun, mereka yang termasuk dalam golongan ini memiliki ciri-ciri yang jelas. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-A'raf ayat 42. Perjalanan menuju hakikat bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ia menuntut ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan yang besar. Namun, Allah itu maha adil dan maha pengasih. Dalam ayat yang sama Allah berfirman, kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekedar kuasanya. Sungguh sahabat, perjalanan menuju penyatuan dengan Sang Pencipta adalah perjalanan yang membutuhkan sabar sebagai penopangnya. Dalam kesabaran itu Allah memberikan jaminan kehadirannya. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 66. Dalam sabar dan ketaatan itulah manusia menemukan jalan untuk menanggalkan segala belenggu duniawi. Hati yang awalnya penuh dengan keinginan duniawi, kini menjadi tenang dan bersih. Ketika hati telah dikosongkan dari segala sesuatu selain Allah, maka keindahan hakikat yang sejati mulai terungkap. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah dari Sang Khalik. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian dari Sang Maha Esa. Proses ini menyerupai perjalanan panjang menuju mata air yang jernih. Langkah demi langkah, kita menanggalkan pakaian keegoisan dan keserakahan. Hingga akhirnya kita berdiri telanjang di hadapan hakikat yang sejati. Pada saat itulah kita tidak lagi memiliki apa-apa, tetapi justru menemukan segalanya. Pada saat itulah kita tidak lagi memiliki apa-apa, tetapi justru menemukan segalanya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bila aku kasihkan hambaku, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, pencakapannya, pemegangnya, dan perjalanannya. Betapa indahnya janji ini, sahabat. Mereka yang telah mencapai makom penyatuan dengan Allah tidak lagi berperan sebagai individu yang terpisah. Mereka adalah cerminan sifat-sifat ilahi. Dalam diri mereka kasih sayang Allah terlihat. Dalam diri mereka kebijaksanaan Allah terpancar. Dalam diri mereka kekuatan Allah bekerja. Namun, perjalanan menuju hakikat ini tidak bisa dilakukan sendiri, sahabat. Manusia memerlukan bimbingan dari para guru sejati yang telah melalui jalan ini sebelumnya. Guru-guru ini adalah cahaya yang menerangi jalan dalam kegelapan. Mereka tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan teladan hidup dalam praktek kehidupannya. Dengan bimbingan mereka, manusia belajar untuk melangkah dengan penuh keyakinan menuju hakikat yang abadi. Dan pada akhirnya semua akan kembali kepada asalnya. Hakikat adalah tujuan akhir dari segala pencarian. Dalam penyatuan dengan hakikat, manusia menemukan kedamaian yang sejati. Mereka yang berhasil mencapai keadaan ini
akan tinggal di tempat yang telah Allah sediakan untuk mereka. Tempat di mana tidak ada lagi kesedihan ataupun ketakutan, hanya dalam kegembiraan dan keabadian dalam kehadiran Allah. Inilah perjalanan menuju kesempurnaan. Sebuah perjalanan yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan keikhlasan total. Sahabat, semoga kita semua diberi kekuatan untuk melangkah di jalan ini, hingga akhirnya kita menemukan hakikat yang selama ini kita cari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.